فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pembahasan yang lalu kita sampai pada jenis al-maqlub. Apa yang dimaksud dengan maqlub di sini? Indah Abah Said. Penggantian seorang rawi yang dia diketahui pada suatu riwayat dengan perawi yang lain. Nah, yaitu penggantian seorang perawi yang diketahui pada suatu riwayat dengan perawi yang lain. Taib, ini dari siapa? Qalbul isnad. Di sana ada jenis yang lain yaitu qalbul matan. Hakikatnya bagaimana? Enggak paham. Hakikatnya bagaimana, Ahmad? Qalbul matan itu. Nah, jadi itu qalbul matan. Sama, yaitu penggantian suatu matan yang ma'ruf akhwanifillah dengan matan yang lain, sebagaimana dicontohkan tadi. Demikian pula misalnya inna bilalan ya'adzinu bilail. Nah, dan Imam Maktum yang adzan subuh. Tapi dalam sebagian riwayat terbalik, diganti. Bukan Bilal tapi inna ibna ummi Maktum ya'adzinu bilail. Ini maqlub. Maqlub sebagai siapa? Matan. Baik. Kita lanjutkan. Atau sebelumnya, dan al-qalb ini memiliki beberapa alasan atau beberapa jenis dari isi sengaja dan tidak sengaja. Nah, kalau yang tidak sengaja jelas, ya, terkadang karena kurang hafalan, karena tidak dhabat terhadap hadis. Tapi kalau yang sengaja, apa tujuannya? Apa di antara tujuannya? Imtihan, untuk menguji, sebagaimana yang terjadi pada Bukhari. Yang kedua, keliruan kan nggak sengaja. Nah, lil igrab. Nah, untuk menimbulkan suatu keanehan. Baik. Pengennya nyeleneh. Biar terkenal misalnya. Tapi sekarang kita lanjutkan. Setelah kita lewati kemarin tanbih dari Syekh Abu Amr, ini sudah kan? Bahwasanya tidak ada kelaziman akhwanifillah. Nah, penghukuman tentang dhaifnya suatu sanad dengan hukum terhadap hadis itu sendiri. Kenapa? Karena terkadang hadis tersebut datang dengan sanad yang lain. Dan karena itulah akhwanifillah, kalau kita baru menghukumi sanad tertentu, jangan kita langsung mengatakan hadzal hadis dhaif. Tapi al hadis fi hadzal isnad dhaif. Hadis ini dengan sanad yang aku bahas ini dhaif. Nah, karena mungkin kita dalam membahas masih kurang, sehingga di sana ada riwayat yang lain yang sebenarnya bisa menguatkan atau bahkan dengan jalan yang sahih. Taib. Qala Ibnu Katsir rahimahullahu taala, qultu yakfi fil munadharati tad'ifut tariq allati abdaha al-munadhir wa yanqati'u idil aslu 'adamu ma siwaha hatta yathbuta bi tariqin ukhra wallahu a'lam.
Nah, kemudian Ibnu Katsir memberikan komentar bahwasanya bagi orang yang sedang membahas hadis, yang dimaksud sedang membahas mendialogkan hadis tersebut hukumnya bagaimana, cukup dengan mendhaifkan jalan yang dia paparkan. Taib. Yang dia paparkan kemudian sudah selesai. Kenapa? Karena asalnya tidak ada selain itu, sampai tetap dengan adanya jalan yang lain. Ini menimpali perkataan Abu Amr ibn Salah yang kemarin yang hari ini. Qala wa yajuzu riwayatu ma'adal mawdu'i fi babit targhib wa tarhib wal qasas wal mawa'id. Ini qasasi, salah harokat. Wa nahwi dzalika illa fi sifatillahi azza wa jalla wa fi babil halal wal haram. Dan sekarang kita masuk pada pembahasan al-hanifillah, hukum meriwayatkan hadis yang yang lemah. Dikatakan oleh Ibnu Salah boleh untuk meriwayatkan selain hadis maudhu'. Selain hadis maudhu' boleh diriwayatkan dalam bab targhib wa tarhib serta kisah-kisah dan mawa'id. Dan yang semisalnya, misalnya bab raqaiq yang berhubungan dengan nasihat yang penting, lafaz-lafaznya bagus. Kecuali pada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan pada pembahasan halal dan haram. Taib. Dan ini akhanifillah, memang pembahasan yang dikhilafkan oleh para usuliyin tentang bolehnya meriwayatkan hadis dhaif. Tapi kalau prinsip ahli hadis akhanifillah, sesuatu yang tidak sabit jelas bukan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak boleh dinisbahkan kepada syariat, itu intinya. Maka dikatakan Zarkasi di sini, naza'a ba'dul mutaakhirin wa qala jawazuhu muskil. Pembolehannya muskil, ya, yaitu sesuatu yang rancu. Kenapa? Fa innahu lam yathbut 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa isnadul amali ilaihi yuhimu thubutah. Sebab hal tersebut tidak sabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka penyandaran amalan kepada beliau atau penyandaran amalan kepada hadis tersebut ini memberikan penggambaran bahwasanya hadis tersebut sabit. Ini akibat yang jelas. Ketika seorang meriwayatkan hadis yang lemah dalam mendorong manusia pada kebaikan, misalnya pahala-pahala dan seterusnya, ini orang akan menyangka hadisnya itu sabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yu'addi ila dhanni man la ma'rifata lahu bil hadits sihhata fayanquluna. Dan akan mengakibatkan munculnya dugaan dari orang tidak mengetahui tentang hadis, tentang kesahihannya, sehingga dia menukilkannya, apalagi zaman sekarang. Bahkan sebagian kaum khanifillah saking jahilnya terhadap ilmu hadis, yang penting kalau sudah yang penting kan hadis, sama-sama hadis. Yang penting hadis, tidak peduli derajatnya apa. Dikiranya ketika seorang mengatakan hadis ini dhaif, ini yang di jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam kok didhaifkan? Perkataan Nabi kok dilemahkan? Saking jahilnya terhadap ilmu hadis. Orang yang tidak mengetahui tentang ilmu hadis akan menukilkannya. Wa yahtajjuna bihi, sehingga dia berhujjah dengannya. Wa fi dzalika talbis, sehingga pada hal ini terdapat talbis, penyamaran kondisi sehingga timbul kerancuan. Qala wa qad naqala ba'dul athbati an ba'di
tasanifil Hafidz Abi Bakar bin al-Arabi al-Maliki anhu qala innal hadits ad-dha'ifa la ya'malu bihi mutlaqan, atau la yu'malu bihi mutlaqan lebih bagus. Innal hadits ad-dha'if la yu'malu bihi mutlaqan, dan ini pendapat yang rajih, dikuatkan oleh Syaukani rahimahullah taala dan kebanyakan oleh ulama kita ahli hadis mu'asirin, Al-Wadi'i, Al-Albani, juga Syekhuna Yahya Al-Hajuri dan yang lainnya. Bahwasanya hadis dhaif tidak diamalkan secara mutlak pada semua bab. Wa qala Ibnu al-Mulaqqin wa fihi waqfah, berhubungan dengan perkataan Ibnu Salah tadi. Ya, pada perkataan ini terdapat apa? Ada apa? Satu sikap yang harus ditempuh. Fa innahu lam yathbut, karena sungguhnya tidak sabit. Fa isnadul amali ilaihi yuhimu thubutah wa yuqi'u man la ma'rifata lahu fi dzalika fayahtajju bi. Ini jelas sama. Hampir sama dengan perkataan Zarkasi. Menimbulkan apa? Menimbulkan sangkaan bahwasanya hadis tersebut sabit. Taib. Sehingga tidak boleh Hanifiyah meriwayatkan hadis yang dhaif. Baik dhaifnya sampai derajat maudhu' ataupun tidak. Dengan apa? Dengan niatan ihtijaj. Tapi kalau meriwayatkan untuk lima'rifatil dha'fi, untuk mengetahui kedhaifannya, menjelaskannya, maka ini tidak mengapa. Taib, yang dimaksudkan di sini periwayatan. Qala wa mimman yurakhisu fi riwayatil dha'ifi fi ma dzakarnahu Ibnu Mahdi wa Ahmad bin Hanbal rahimahumullah. Adapun mengenai Ibnu Mahdi, maka sanadnya sahih, beliau membolehkan. Sedangkan Ahmad bin Hanbal diriwayatkan oleh Al-Khatib wa isnaduhu dha'ifun jiddan, yang penisbatan kepada Imam Ahmad dha'ifun jiddan. Waqad abhama Al-Khatib fihi man haddatha illa annahu manqulun 'anil Maimuni fala'allahu fi kitabi. Al-Khatib menyebutkan dalam riwayat ini mubham. Taib, siapa yang meriwayatkan dari Ahmad tersebut? Faqad naqalahu al-Hafidz faqala lafdhu Ahmad fi dzalika ma rawahu al-Maimuni anhu annahu qala al-ahaditsu raqa'iq tahtamilu an yatasahhala fiha hatta yaji'a syai'un fihi hukmun. Ini perkataan Imam Ahmad yang dinukilkan Maimuni. Hadis tentang raqa'iq yang berhubungan dengan nasihat-nasihat, berhubungan dengan wacangan-wacangan, maka mungkin ya masih bisa ditoleransi seorang bermudah-mudahan padanya sampai datang sesuatu yang ada padanya hukum. Kalau ada padanya hukum, maka tidak boleh mafhum dari perkataan tersebut. Tsumma naqala al-Hafidz aidan qaul al-Fadl ibn al-Abbas, qaula Abil Fadl, Abil Fadl ibn Abbas ibn Muhammad Ad-Duri. An Ahmad bin Hanbal su'ila wa huwa ala babin Nadr ibn Hashim ibn al-Qasim faqila lah ya Aba Abdillah ma taqulu fi Musa ibn Ubaidah wa Muhammad ibn Ishaq. Faqala amma Musa ibn Ubaidah falam yakun bihi ba'sun walakin haddatha bi ahaditha manakir an Abdullah ibn Dinar wa amma Muhammad ibn Ishaq farajulun tuktabu anhu hadhihi al-ahadith yani al-maghazi wa nahwiha. Fa amma idza ja'a al-halal wal haram aradna qauman hakadha. Naam, wa qamada asabi'a yadayhi al-arba'ah. Naam. Itu maksudnya kalau berhubungan dengan halal dan haram, kita menginginkan kaum yang meriwayatkan yang apa? Yang betul-betul kuat. Ya, betul-betul kuat. Taib. Ini penukilan dari Imam Ahmad. Fadhahiru anna mustalah al-dha'if indahum awsa' mimma yufhamul mutaakhiruna anhum.
Dan zahir dari perkalaan ini, istilah dhaif di sisi mereka, yaitu para a'immah terdahulu, lebih luas dari apa yang dipahami oleh kalangan mutaakhirin. Dan ini kebanyakan yang menjadikan menjadikan munculnya kesalahan dalam memahami istilah mutaqaddimin. Kenapa? Karena seorang talib menyamaratakan, dia samaratakan istilah mutaakhirin dengan istilah mutaqaddimin sehingga rancu jadinya. Misalnya ketika membaca makruh, istilah makruh di kalangan mutaqaddimin banyak digunakan untuk muharram. Kalau semuanya diterapkan dengan istilah mutaakhirin, makruh yang digunakan, maka akan rancu jadinya hukum. Taib litamthilihim ahyanan biman yahassan lahum indal mutaakhirin. Kenapa kok dikatakan istilah dhaif di sisi mutaqaddimin lebih luas? Karena pemberian contoh oleh mereka, yaitu ketika mutaqaddimun memberikan contoh kadang-kadang dengan seorang yang di sisi mutaakhirin hadisnya dihasankan. Sebab apa? Sebab wal qisma indahum tsunaiyah. Dan pembagian di sisi mereka itu hanya dua, sahih wa dhaif. Sahih wa dhaif. Jadi di kalangan mutaqaddimin dan khalifillah, pembagiannya cuma dua, sahih dan dhaif. Awal-awal yang memunculkan istilah hasan dan memasyhurkannya Tirmidzi, sebagaimana telah kita lewati. Sedangkan wal hasan li dzatihi mundarijun fis sahih. Hasan li dzatihi itu masuk dalam kategori sahih. Wal hasan li ghairihi mundarijun fid dhaif. Hasan li ghairi ini masuk di bawah bagian dhaif. Tapi dhaif yang dhaif yang bisa terangkat. Sehingga yang dimaksudkan Imam Ahmad al-Hanifillah bukan berarti kemudian meriwayatkan hadis-hadis yang dhaif, cuman di sini bolehnya menyebutkan riwayat seorang perawi yang dhaif gitu loh. Riwayat perawi yang dhaif yang ada kelemahan padanya. Yang dimungkinkan di sana akan ada yang bisa menguatkan. Wallahu a'lam. Qala wa idza azawtahu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min ghairi isnadin fala taqul qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kada wa kada. Wa ma ashbaha dzalika min al-alfadhil jazimah bal bi sighatit tamrid wa kadza fi ma yushakku fi sihhatihi aidan. Kemudian nasihat dari Ibnu Salah. Apabila engkau menisbahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam azu, yaitu menisbahkan suatu perkataan kepada seseorang, yaitu kita ingin menisbahkan hadis kepada Nabi tapi tanpa sanad, maka fala taqul, maka jangan kau katakan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam demikian. Dan yang semisalnya dari lafaz-lafaz yang pasti, karena tidak tahu sanadnya, tapi hendaknya bisighatit tamrid, dengan sighah tamrid, yaitu sighah tamrid maksudnya sighah yang di situ ada menunjukkan tidak memastikan seperti qila misalnya, dikatakan oleh Nabi, diriwayatkan dari Nabi. Ini lebih aman. Demikian pula dilakukan pada hal-hal yang dilakukan kesahihannya. Tanbih, perhatikan, ala anna al-'ammata la yafhamuna sighata tamrid min ghairiha. Cuman masalahnya orang-orang awam tidak paham ini sighah tamrid dan sighah jazm. Maka fal aula fi dzalika tamyizud dha'if bi ibaratin wadhihah yudrikuha man yasma'uhu fa yuqalu la yasihu anin nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahwi. Ini kalau engkau ingin azautahu, yaitu engkau menisbahkan hadis yang dhaif tadi, ya kan? Ingin meriwayatkan hadis, menyebutkan hadis yang dhaif tadi dinisbahkan kepada Nabi tanpa sanad. Kalau ada sanad jelas, dalam artian yang bertanggung jawab kan perawi-perawi itu. Di situ ada yang dhaif dan seterusnya. Itu pun harus dijelaskan.
Apalagi kalau nampak tanpa sanad, harus seorang menjelaskan kalau memang itu dhaif, sampaikan hadis ini dhaif dengan jelas. Kalau sekedar qila ruya, awam tidak akan paham bahasanya di situ diinginkan pelemahan, paham? Apalagi dalam bahasa selain Arab. Nah, jadi intinya Hanifillah meriwayatkan hadis dhaif ini yang rajih kalau untuk ihtijaj, tidak diperbolehkan secara mutlak, baik untuk targhib, tarhib maupun yang lainnya. Tapi kalau untuk mengetahui, dalam rangka mengetahui kelemahannya, maka tidak mengapa. Baik, barakallahu fiikum.